Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas atau membagi sharing ilmu mengenai bagaimana analisis thermal menggunakan kurva TGA dan DTA. Nah, analisis thermal itu merupakan teknik untuk mengamati perubahan fisik atau kimia dalam suatu material akibat pemanasan. Nah, kita langsung aja. Seperti yang kita bisa lihat, kita sudah mendapatkan data di mana data suhu dan data massa beserta massa awal. Pertama yang kita perlukan adalah mengubah massa menjadi massa dalam bentuk persen dengan cara kita tulis dulu. Untuk mengubah massa ini menjadi persen, kita membagi ini dan dikali 100. Bagi massa miligram dan massa awal lalu dikali 100. Kita langsung aja. Lalu kita kunci dan dikali 100. Oke, benar sudah. Nah, setelah kita udah mendapatkan massa ini, kita bisa melanjutkan untuk membuat kurvanya, yaitu kurva TGA dan DTA. Tapi untuk mendapatkan hasil lebih akurat, kita sebaiknya tidak menggunakan Excel, kita menggunakan Origin ataupun misalnya lain selain Origin. Nah, di sini kita akan menggunakan Origin. Maka itu, kita nanti pindahkan data ini ke Origin. Nah, sekarang kita sudah di Origin. Data yang kita pindahkan yaitu data suhu dan persen massanya. Setelah itu, kita buat kurvanya. Kita copy aja. Buatnya di line. Lalu kita klik kanan, kita ke axis. Dalam selection-nya kita ubah horizontalnya menjadi 24 dan vertikalnya min 2. Nah, terlihat lebih rapi dan setelah itu kita ubah lainnya agar lebih jelas, kita ubah ke 2. Nah, kita sudah mendapatkan kurva TGA, yaitu kurva ini menunjukkan pengukuran dalam perubahan massa suatu sampel sebagai fungsi suhu dan waktu dalam kondisi pemanasan. Jadi ketika pemanasan kita bisa melihat fungsi suhu dan waktu gitu dalam suatu sampel, bagaimana dia bereaksi. Nah, setelah itu kita bisa lihat di sini, kita perbesar dulu. Kita bisa lihat sini ada turunan-turunan. Nah, turunan-turunan ini menunjukkan perubahan massa, bisa meleleh ataupun dekompresi. Nah, untuk menandakannya kita di sini kita klik line, kita buat garis di setiap penurunan gitu. Nah, caranya kita garis, kita tekan shift, menggaris sambil tekan shift. Sini. Nah, kita buat garis di setiap penurunan. Mungkin kita percepat saja. Nah, kita bisa mewarnai garis ini biar lebih jelas ya. Kita warnai dengan warna merah saja. Nah, warnanya kita bisa klik 2 kali dari garisnya. Kita ubah ke warna merah, lalu kita apply itu biar semuanya langsung merah gitu, tinggal oke. Nah, sudah. Setelah itu kita beri tanda panah. Beri tanda panah, kita percepat saja.
Nah, setelah itu kita bisa membuat keterangan persen di mana antara garis satu ke garis bawahnya. Dengan cara kita screen reader, lalu kita tinggal tempatkan di garisnya, kita klik. Nah, si Y ini kita harus catat, nanti kita kurangi dengan yang di bawahnya. Nah, setelah itu maka kan kita dapatkan persen. Kita percepat saja. Nah, kita sudah dapatkan persen-persennya, menunjukkan setiap jarak atau setiap penurunan ini dari penurunan satu ini ke penurunan yang lainnya. Setelah itu, untuk mendapatkan kurva berikutnya atau kurva DTA, kita pergi ke analisis, ke mathematics, lalu ke difference, lalu ke open dialog. Nah, setelah itu oke, maka akan didapatkan data derivatif ini untuk membuat si kurva datanya nanti. Kita buat X-nya yaitu suhu, dengan si derivatifnya. Kita buat kurva line. Nah, maka akan dapat kurva seperti ini. Kurva penurunan si tiganya. Kita bisa ubah selainnya kedua. Setelah itu, ini kita hapus aja untuk satunya. Nah, setelah kita mendapatkan kurva ini, kurva ya hubungan antara suhu dan derivatif pertama tadi, lalu kita pergi ke analisis lagi, ke signal processing, lalu ke smooth, open dialog. Nah, nanti di open dialog ada metode, kita ubah si metodenya ke metode yang pertama, yaitu metode adjacent freezing. Kita ubah, kita oke. Maka kita akan mendapatkan data si smoothnya. Kita hapus aja nih ya. Nah, dari data smooth ini kita buat lagi kurva untuk nanti mendapatkan si DTA-nya, yaitu gabungan antara TG nanti sama DTG. Lalu kita buat tabel dari data suhu dan smooth ini. Kita buat tabel suhu. Dengan smooth ini. Kita pakai line. Nah, maka mendapatkan data untuk kurva selanjutnya. Kita bisa ubah seperti tadi, kita line-nya kita ubah kedua agar lebih jelas. Lalu setelah itu kita klik kanan, kita axis, kita ke title and format. Di bagian bottomnya di major text-nya yang asalnya out kita ubah ke none, yang minor text-nya juga sama kita ubah ke none. Lalu tadi kan bottom, sekarang left, yang leftnya juga sama, major text-nya ke none, minor text-nya ke none. Oke. Lalu pada sumbu X-nya kita bisa ubah di scale horizontalnya di 15. Oke, setelah itu kita dapat kurva smoothnya.
dengan cara si suhu, massa dan smoothnya kita buat kurva. Kita membuat suhu, massa dan smooth. Kita buat kurvanya tapi bukan line, tapi yang ini, kurva W. Nah, maka akan dapatkan seperti ini nih. Ini karena kurang rapi, kita rapikan saja, kita ubah ke line. Ya, jadi line. Kita bisa atur ketebalannya, seperti tadi mungkin bisa 2, agar lebih jelas. Nah, asalkan kita tahu kurva delta itu, dia itu menunjukkan perbedaan suhu antara sampel sama si datanya atau referensi terhadap suhunya. Nah, nanti kita bisa lihat di sini ada yang naik turun seperti itu. Di sini yang warna biru ini ada yang turun dan naik. Kita bisa menjelaskan atau memberi keterangan bahwa itu tuh ada endotermik dan eksotermik. Nah, puncak endotermik itu terjadi ketika si sampelnya itu menyerap panas. Nah, untuk yang eksotermik terjadi ketika sampel melepaskan panas dari kurva yang turun dan naik ini. Nah, ketika suhunya sama, ketika tadi sudah kita buat garis-garis setiap penurunannya, yang tadi yang grafik pertama kayak gini. Nah, dari situ ketika suhunya sama, maka bisa kita asumsikan itu mengalami dekompresi. Nah, kita bisa asumsikan juga itu dekompresinya ketika eksotermik atau endotermik. Seperti itu. Kita bisa buat keterangan nanti, kita buat bisa bikin garis lagi di sini. Garis ketika turun, garis ketika naik, dan kita bisa buat garis seperti tadi juga di kurva teganya. Ketika setiap penurunan kita buat garis seperti itu. Nah, kita bisa rapikan di klik kanan dengan axis. Kita horizontalnya kita bisa ubah ke min 15 dan vertikalnya min 10 ya, lebih rapi. Maka jelas seperti ini. Ini adalah gabungan kurva, atau ini adalah hasil akhir dari analisis thermal dengan kurva Tega dan DTA. Nah, data ini kita bisa mengetahui sifat fisik ataupun kimia dari sampel kita yang diuji dengan suhu panas. Setiap penurunan dari TGA dan penurunan kenaikan dari DTA bisa kita asumsikan bahwa bagaimana sifat dan kimianya suatu material tersebut, eksotermik, endotermik, ataupun ketika penurunan mengalami penurunan massa, dekompresi atau kerusakan. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.